Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini kita ini menyambung antara dua. Isra Mi'raj sudah lewat, puasa di ambang mata. Jadi apa yang Ustaz mau sampaikan, gabungkan antara dua, Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan. Pelajaran yang mau diambil ada 5. Pelajaran yang mau saya sampaikan ada 5. Isra Mi'raj dan menyambut Ramadan. Yang pertama, Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad setelah dadanya dibedah, dibersihkan dari penyakit hati. Penyakit hati itu apa Pak Ustaz? Liver. Bukan penyakit itu. Penyakit yang paling mengotori hati adalah, Bapak Ibu semua hafal ayatnya, wa min syarri hasidin iza. Itulah penyakit yang paling merusak, namanya hasad. Apa itu hasad? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Menengok orang lain dapat nikmat. Iyalah, dia bisa duduk di bawah tenda, kami kepanasan. Siapa ibu bapak yang sakit hati menengok orang yang dapat nikmat ini, berarti dia sudah hasad. Kami mendoakan kalian yang kepanasan supaya hati kalian dingin. Kalian pun doakan juga kami supaya mudah keluar nanti selesai acara. Artinya kita saling mendoakan yang baik. Panjangkan umur Pak Bupati, sehatkan badannya. Yang sakit-sakit hati jangan berdoa, ya Allah copelah yang mati. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke agak 6 bulan. Jangan. Orang yang busuk hati, maka nanti badannya akan sakit. Pergi undangan, balik undangan, tiba-tiba jantung tak tentu. Bapak tak sampai hati menengok bini sakit, pergi ke puskesmas. Pak dokter puskesmas, tolong bini saya di rumah kesakitan. Puskesmas pun datang ke rumah membawa balon ketek yang hitam. Wah, ini tinggi betul tensinya. Berapa Pak dokter? 150/180. Jangan jauh-jauh dari rumah. Kenapa Pak dokter? Payah ngurus jenazahnya. Ada makan kambing? Tak ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Tak ada. Rupanya bukan salah kambing. Kenapa darah bisa naik? Tadi waktu undangan nampak kawan pakai gelang emas besar. Kawan yang pakai gelang emas ini pun menunjukkan pula beda-beda jam berapa ya? Jam berapa? Datang. Sudah tahu kawan sakit hati, yang menengok pun tak tahan. Asal apa? Bawa balik datang. Akhirnya sampai ke rumah pening. Padahal gelang emas itu pun imitasi, dibeli pasar bawah. Di pasar bawah berserak-serak. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pakai gelang emas besar. Kenapa? Karena nanti akan menjaga hati orang. Dan satu lagi merusak. Ingat, bapak-bapak kepolisian susah mau menangkap perampokan nanti. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz, hati saya sakit betul menengok dia. Kenapa? Rumahnya baru. Ustaz, hati saya marah betul sama dia. Kenapa? Mobilnya baru. Tapi yang paling saya tak tahan hati nengok dia Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Ibu janganlah marah. Bininya baru karena yang lama meninggal. Ibu mau marah-marah aja. Udahlah awak datang dari jauh-jauh, Ustaz pun ceramahnya mengangkatkan hati awak pula. Udahlah awak kepanasan, ceramahnya pun panas, mau apa balik? Jangan. Maka kesimpulannya adalah bersihkan hati. Makanya apa kata Ustaz A'agim? Jagalah hati, jangan kau. Jagalah hati, bersihkanlah hati. Macam mana hati Nabi Muhammad dibersihkan? Pakai air Zam-Zam. Lalu kita pakai apa? Pakai air kuantan.
Bukan dengan itu berdoa. Selesai wudhu doa, Allahumma ja'alni minan tawabin. Jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit hasad. Bersihkan hati kami dari penyakit dengki. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau nampak kawan dapat nikmat, doakan dia selesai tahajud malam, selesai sholat. Ya Allah, panjangkan umur saudara saya ini, berikan dia rezeki yang barokah, jadikan anaknya soleh solehah, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Itu cara menghilangkan penyakit hati. Bayangkan wajahnya. Saya yang mengejek-ngejek saya di internet itu, yang membuli-buli saya doakan mereka selalu. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Ya Allah. Tak pernah Ustaz marah. Tidak. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Tak pernah kami tengok Ustaz balas caci maki mereka di YouTube, caci maki mereka di FB. Kenapa Ustaz tak marah? Karena saya tak punya password. Yang mengaturnya admin semuanya. Itu caranya, jangan dibalas. Dia sudah mencaci maki saya Pak Ustaz. Dia sudah melempar saya pakai batu. Siapa yang melempar engkau pakai batu? Lempar dia pakai bunga. Siapa yang melempar kamu pakai batu? Lempar dia pakai bunga. Siapa yang melempar kamu pakai batu? Lempar dia pakai bunga. Sudah 3 kali Pak Ustaz, lempar dia pakai bunga. Yakinkan potnya ikut sekalian. Jangan dia sudah kurang aja. 3 kali dia lakukan. Ustaz Somad, saya diejek-ejek orang, doakan dia. Saya diejek-ejek orang, maafkan dia. Saya diejek-ejek orang, laporkan dia ke Polres. Dia tahu dia. Ini dalam sama kita ada Pak Kajari, Kejaksaan Negeri. Tuntut dia. Pasal apa? Pencemaran nama baik. Pasal apa? Mengganggu ketertiban. Masya Allah. Tengoklah hebatnya doa orang-orang soleh. Tadi kita kepanasan, begitu datang angin berhembus sejuk terasa. Betul? Padahal tak ada kipas angin. Tak ada. Tapi doa orang. Kita ni menumpang kuah. Ada orang-orang yang berdoa. Kita ni meminta doa orang. Makanya kalau jumpa orang, doakan saya Pak, doakan saya Bu. Maukah Bapak Ibu mendoakan Ustaz Abdul Somad? Doakan Ustaz Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Nanti malam masih pengajian di Simalinya. Kalau mati sekarang, berhentilah pengajian nanti malam. Mati kapan saja bisa. Yang penting mati husnul khatimah. Kalau hati bersih, maka insya Allah mati husnul khatimah. Mudah orang berbisik ke telinga, la ilaha illallah. Nampak mulutnya bergerak. Tapi orang yang busuk hati, payah mati. La ilaha illallah. Bolak-balik Pak Imam membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Berapa harga sawit? Oleh sebab itu mari kita bersihkan hati. Menjelang Ramadan banyak orang membersihkan rumah. Bagus. Menjelang Ramadan banyak orang membersihkan kantor. Mantap. Menjelang Ramadan banyak orang membersihkan diri. Oke. Tapi jangan lupa hati dibersihkan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu, hati kamu. Tapi jangan gara-gara Ustaz Somad cerita hati, besok pagi pegawai PNS tak mandi. Dipanggil sama Pak Bupati. Sini. Kenapa kamu tak mandi, tak rapi, tak bersih? Allah tak memandang wajah kita. Allah memandang hati kita. Bau hantu. Nah, sekarang kita pindah pula ke sana. Serba salah saya ceramah. Jangan buat lagi saya sepertinya kelihatannya. Kita viralkan video. Hidup kamera ini kan. Kepada seluruh panitia yang mengundang pengajian se-Indonesia, buatlah pengajian arah jamaah hanya satu saja. Jangan sampai keliling payah selalu putar-putar. Like and share. Nah, yang kedua, apalagi
pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua dari Isra Mi'raj adalah Nabi melihat waktu Isra Mi'raj ada orang memakan besar sebesar rumah. Ada besar sebesar rumah dia makan, masuk ke dalam perutnya, maaf cakap, keluar dari bawah sampai melebur, membakar, hancur usus-ususnya. Lalu Nabi bertanya, siapa itu wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah orang yang makan riba, makan haram. Pinjam 100, bayar 120. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000. Pinjam 10 juta, bayar 11 juta. Riba. Orang yang makan riba kena 5. Yang pertama, alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba bangkit dari kubur macam orang kerasukan jin, hantu, setan. Kata orang Jawa, kesambet. Nanti kalau kita bangkit dari kubur, nampak tengok ada orang macam kerasukan setan. Makan riba kan? Dia pun tunjuk kita, wah amma bigoda. Maka jangan kasih anak kita makan riba. Yang kedua, orang yang makan riba sepiring nasi haram, masuk ke badan jadi darah menyembur dari jantung naik ke otak, isi otak darah haram. Bapak ibu hafal semua ayatnya. Nasiatin, kazibatin, khati'ah. Ubun-ubunnya kotor, ubun-ubunnya salah, gara-gara otaknya darah mengalir makan riba. Anak kita yang hijau, anak kita yang bersih, bini kita yang soleha, kotor kepalanya gara-gara dikasih makan riba. Ibu jangan asal minta saja bapak-bapak. Bapak kalau tidak ada bawa uang banyak jangan pulang. Abang pulang ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang melayang, abang kena tendang, ditampukan tunggang langgar. Akhirnya bapak ini ketakutan dibawanya duit riba, makan duit riba, haram, isi kepala otak semuanya haram. Orang mendengarkan pengajian dia, alhamdulillah di Kuan Sing ada satu pun yang tidur. Kenapa tak tidur? Takut. 3. Orang yang makan riba, darahnya berubah menjadi daging membalut tulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging yang ada di badan nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Nanti ditimbang di padang mahsyar. Hai Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 saja. Yang 30 haram. Masuk neraka jahanam, dibakar. Berapa panasnya Pak Ustaz? Diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Yang ketiga, duit riba diberikan kepada anak yatim, santunan kepada anak yatim. Sapu kepala anak yatim, ibu-ibu menyapu kepala anak yatim. Mana anak yatim yang paling gondrong, itu disapunya, karena pahalanya banyak. Yang gundul tak ada yang mau nyapu. Diterima sedekahnya. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Selanjutnya, apa bahayanya orang makan riba? Orang yang makan riba, duit riba dibawanya ke Makkah. Dia haji dan umrah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Janganlah tunjuk kaki Pak Ustaz, kau tak dapat haji mabrur. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Makanya tak ada perubahan. Dulu sebelum pergi haji tak berjilbab, balik daripada haji di boarding. Dulu sebelum pergi haji pakai rok pendek, balik daripada haji tak pakai rok sama sekali. Tak ada perubahan sama sekali. Tapi di Kuantan Sengingi semua perempuan sudah pakai jilbab. Itu kenapa tak berjilbab? Oh, laki-laki. Masya Allah, jilbabnya panjang. Macam mana jilbab orang Kuantan Sengingi? Panjang ke bawah. Ini sekarang ada jilbab ni pendek, jilbab panjang, celana sempit, menjerit Pak. Jangan pakai celana sempit.
Karena kalau pakai celana sempit ke masjid, banyak bapak-bapak masuk parit gara-gara nengok ini. Kenapa ya? Jangan pakai celana sempit, karena kalau pakai celana sempit peredaran darah tidak normal. Dokter sudah ngasih tahu jangan pakai celana sempit, jangan pakai celana legging. Tapi orang tak peduli, biar sempit asal gaya. Celana sempit itu di Amerika dipakai di ruang tertutup senam aerobik. Sampai awak dipakai di pasar pagi Arengka. Banyak tukang ayam salah potong. Dipotong kaki ayam, leher ayam. Alhamdulillah di kota Singing tak ada lagi orang pakai celana sempit. Ibu kemarin celana sempitnya mana? Udah mau sedekah kan Pak Ustaz? Mengalirlah dosanya. Celana sempit itu digunting untuk lap tangan, digunting untuk lap kompor, atau hanyutkan ke sungai, dipakai putri duyung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pakai celana jin. Kenapa tak pakai celana jin? Banyak anak gadis diganggu jin. Waktu ditanya, "Kenapa kamu mengganggu hai jin?" Apa kata jin? Karena celana kami dipakainya. Alhamdulillah di kota Singing tak ada lagi orang pakai celana jin. Laki-laki pakai celana jin silakan. Ustaz Somad kenapa tak pakai celana jin? Iya juga ya. Ini hadiah dari Kuantan Singing. Bajunya batik, celananya lembut. Kalau dikasih tadi celana jin, kamu pakai. Kalau jinnya koyak di sini, oh tidak. Nampak lutut, udah hitam kuku di sebelah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang mau pakai pakaian sempit? Karena otaknya kotor. Siapa yang mengotorinya? Karena makanan Arab. Akhirnya setan masuk ke otak. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur artinya dada, bukan sendok. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Sudur dada, karena di dada itu jantung. Letak jantung itu di dada sebelah kiri. Coba rasakan dia berdegup dan berdetak. Dia berasa? Masih berdegup kan? Kalau tidak, kasih tahu. Dan kami laksanakan 4. Mandikan, kafankan, kuburkan, sholatkan, kuburkan. Nah, angkat tangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selama dia ada di dalam diri kita, selalu berbisik-bisik, lawan. Cara melawannya jangan makan haram, karena jantung menyemburkan darah, darah naik ke otak. Kalau sampai darah tak normal naik ke otak, itulah orang kena penyakit apa namanya stroke ringan. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan insyaallah. Ceramah saya dibagi 3. Yang pertama ceramah, yang kedua menjawab pertanyaan yang ditulis di kertas, tapi jangan banyak-banyak, 3, 5, 10, oke, no problem. Yang ketiga nanti kita berdoa supaya kita sehat iman dan Islam dan bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini insyaallah. Yang ketiga, pelajaran dari Isra Mi'raj. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Lupa Bu. Hah? Bersihkan dari penyakit hati. Yang kedua, hah? Jangan makan riba, makan haram. Yang ketiga, apalagi kalau bukan memakmurkan masjid. Tapi saya tak perlulah ceramah tentang masjid, karena masjid melimpah ruah. Ini melimpah ruah. Ini sholat Jumat pun tak macam ini penuhnya kan? Ini sholat apa yang macam ini? Sholat Idul Adha penuh, maklum. Kalau sholat Idul Adha orang ramai sampai keluar, maklum. Kenapa? Karena habis itu ada pembagian daging kurban. Ini habis ini ada daging kurban. Jangankan daging kurban, ikan asin tak ada. Tapi Bapak Ibu tenang, karena saya dapat berita habis acara ini kita akan ada makan malam bersama di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang di dekat rumahnya ada masjid, ramaikan sholat berjamaah. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang soleh,
laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Tengoklah hari ini orang Kuantan Sengingi, polisi sholat ke masjid, tentara datang ke masjid, kejaksaan datang ke masjid, anggota DPR datang ke masjid. Sekarang ini sedang musimnya orang rajin ke masjid. Kenapa? Musim pilkada, musim caleg. Nanti caleg-caleg datang ke masjid membawa 2 gulung karpet. Tolong pilih saya. Nanti kalau saya menang, saya akan tambah lagi. Ini DP-nya. Tapi kalau saya kalah, ini saya jemput balik. Pandanglah dia memang dari dulu ke masjid. Sebelum jadi bupati memang sudah ke masjid. Sebelum jadi bupati memang sudah jadi pengurus LPTQ, lembaga pengembangan tilawatul Quran. Tak ada beda sebelum sama sesudah. Sama-sama datang ke masjid. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Takbir bukan ngajak perang. Takbir itu membangunkan kawan yang tidur di sebelah. Ini jam berapa? Jam 2. Jam 2 ini jam genting. Apa kata pepatah Melayu? Kalau urat perut tegang, pondok urat matu. Perut udah diisi tadi, maka mata mulai kendor. Itu maka takbir. Kalau nampak kawan sebelah ngantuk, takbir. Allahu Akbar. Kita ini harus berpikir, jangan cuma jadi ustaz saja. Maka ustaz jangan ceramah aja. Ustaz mesti merasakan bagaimana jadi jamaah. Ternyata jadi jamaah jauh lebih berat daripada jadi ustaz. Kalau ustaz cuma ceramah, tapi ketika jadi jamaah baru saya sadarkan waktu terlambat datang khutbah Jumat. Terlambat aku datang khutbah Jumat, akhirnya duduk di bawah mendengar khutbah khatib. Beratnya minta ampun. Sejak itulah saya pendekkan khutbah, tak banyak-banyak. Dan kalau saya sedang khutbah, nampak saya ada orang mengantuk di bawah, itu yang paling kuat takbir saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendengar takbir setan-setan lari. Makanya rumah baru takbir, mobil baru takbir, orang yang baru menikah takbir, sholat sunnah ditiupkan doa di kepalanya. Sholat sunnah 2 rakaat, suami meniupkan doa ke kepala istrinya itu. Ibu dulu ada dibuat bapak macam itu? Insya Allah nanti dibuatnya sekali lagi. Sama ibu juga, bukan sama yang lain. Tapi pengantin lama Pak Ustaz, yang lama sama yang baru sama saja. Bedanya barang lama stok barang baru stok lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka masjid, anak-anak dibawa ke masjid. Tuh, anak-anak bawa ke masjid. Berapa orang anak-anak dibawa ke masjid? Anak-anak dibawa ke masjid, tapi pakai pampers. Karena kalau tidak dia kencing di masjid, kotor karpet. Bapak-bapaknya yang mengantuk siang hari, nanti di bulan Ramadan tengoklah, makin besar masjid, makin sejuk AC-nya, makin lapang masjid, maka siang Ramadan makin banyak orang iktikaf diam di masjid. Betul? Jam-jam 2 tuh kalau tengok, oh penuh macam ikan sarden. Kita bangunkan, Pak, jangan tidur di masjid. Langsung dia bangun membacakan hadis, naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hafal pula hadis itu. Sampai hari menghafal hadis itu. Hadis yang lain tak ada hafal. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, hadis dhaif. Boleh dipakai untuk qada'il amal, tapi untuk memberikan motivasi tidur tidak. Kalaupun terpaksa mau tidur di masjid, tidurlah telentang, jangan telungkup. Karena kalau telungkup ngeces keluar air liur kena ke karpet. Orang malam mau sujud tarawih, doa paling banyak waktu sujud Allahu Akbar. Imam lama sujud, dia menahan nafas. Allahu Akbar. Imam mengucap Allahu Akbar, makmum alhamdulillah. Saya nih Pak Ustaz, jangankan tidur telungkup, tidur telentang pun ngeces juga parah lu. Belilah pampers. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Masjid Kuantan Sengingi kebanggaan kita. Model arsitekturnya mantap, di dalamnya pula mantap, megah dan mewah. Karpetnya luar biasa, keramiknya memanjat sampai ke tiang.
Mudah-mudahan jamaahnya juga ramai insyaallah. Amin. Masjid-masjid yang dekat rumah kita jangan sampai kita tinggalkan. Isi ceramah-ceramah yang berkualitas. Ada Dr. Hamdani dari Pesantren Syafaatul Rasul, ada Ustaz siapa namanya? Ustaz Mulkan. Itu Ustaz Mulkan dari Madinah tuh. Ustaz Mulkan itu dari Madinah, 4 tahun di Madinah, 4 tahun minum air Zam-Zam. Awak sampai hari di Madinah. Habis itu suruh polisi berangkat. Roh, adik. Sampai tahun di situ. Makan di Madinah, tidur di Madinah, makan di Madinah, jalan-jalan di Madinah, mengigaunya pun pakai bahasa Arab. Nah itu, datang pengajian, ikuti semua. Ada pula yang LC di Al-Azhar, MA di Al-Azhar. Ustaz Somad itu cuma LC di Al-Azhar, MA-nya pindah ke Maroko. Tapi ini orang LC Al-Azhar, MA Al-Azhar. Ustaz Irsyad Azizi dari Kuansi. Datangi, manfaatkan ilmunya. Orang bolak-balik belajar di Al-Azhar, tapi LC pulang. LC lagi cemas. Dia LC Azhar, MA Azhar, kepalanya isinya hadis-hadis Nabi. Belajar sama dia, undang ke masjid-masjidnya, ramaikan majelis ta'lim. Alhamdulillah Pak Ustaz, masjid kami ramai tiap malam Ramadan. Tiap malam? Iya, dari malam 1 sampai 10 aja Pak Ustaz. Malam yang ke-20 tinggal pemain inti saja lagi. Malam pertama, kedua itu ramai, ada pemain naturalisasi Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini masjid harus kita jaga. Yang keempat, apa yang kita perlu persiapkan setelah Isra Mi'raj masuk ke bulan Ramadan, maka kita siapkan tak lain tak bukan adalah mansoma. Yang keempat, siapa yang puasa di siang hari imanan karena takut pada Allah, wahtisaban karena mengharapkan balasan dari Allah, ufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Puasa itu apa? Tahan mata, tahan hati, tahan kepala, jangan mikir macam-macam, tahan telinga. Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya kalau bulan puasa matanya memang dia tahan dari mulai subuh sampai maghrib tak buka-buka. Ini tak betul. Bukan berarti puasa mengurangi etos kerja. Pak polisi tetap bekerja di lalu lintas jalan raya. Bapak tentara tetap mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak pegawai ANS, PNS tetap masuk kantor. Tidak ada keringanan, tetap bekerja, tetap beraktivitas. Ustaz Somad tetap ceramah. Tapi kita tetap menjaga. Masuk ke kamar mandi, kunci pintu, minum agak 2 teguk air. Ada orang tahu? Tidak ada. Jangankan 1 teguk, masukkan kepala, minum setengah bak. Habis minum, pas mau keluar, keringkan bibir. Setelah kering, keringkan kepala. Buat gaya mau mati. Padahal perut kenyang. Ada orang tahu, tak tahu, tapi dia maha tahu. Siapa dia? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Itulah makna puasa. Ada makan, taat. Datang kawan, ini yang muda-muda nih, banyak godaannya. Datang kawan ngajak, bro, ayo kita makan soto Medan. Tidak, haram. Aku sedang puasa. Sekali ini aja, nanti kita ganti. Tidak, sekali tidak. Aku yang bayar, ayo. Sekali haram, tetap haram. Jangan ada. Ini orang mudah saja membatalkan puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa, suman waliyuhu, ahli warisnya wajib melaksanakan puasa penggantinya. Ibu, kemarin berapa kali puasa ibu tinggal? Berapa kali kemarin puasa ibu tinggal? Ramadan kemarin 7 hari tinggal. Sudah diganti apa belum? Alhamdulillah. Padahal belum. Udah belum ganti. Man mata, siapa yang mati? Janganlah tunjuk kami Pak Ustaz. Siapa yang mati? Wa alaihi syamun, punya utang puasa, soman huwa liyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tanya emak kita, tanya ayah kita, berapa kali puasanya tinggal? Alhamdulillah Pak Ustaz, istri saya puasanya tinggal 7 hari. Bapak berapa? 14 hari. Rupanya laki-laki ini lebih banyak pula puasanya tinggal. Maka ganti puasanya Pak, puasa ibu ganti. Jangan sampai mati menghadap Allah ada hutang piutang. Hutang kepada manusia bisa dibayar, hutang kepada Allah mesti ditebus dengan ibadah-ibadah. Maka jangan sampai tinggal puasa.
Yang kita sayang sama anak-anak kita, ajarkan mereka berpuasa. Yang umur 5 tahun, 7 tahun, jangan dipaksa. Kalau dia minta makan, kasih makan, ma. Minta makan, ma. Nanti tunggu azan maghrib, sedikit lagi, pas azan maghrib mati. Insya Allah tidak, semuanya sehat walafiat insya Allah. Ustaz Somad ada tak tinggal puasa dulu? Ada. Saya kan lahir tak langsung jadi ustaz. Waktu sekolah dulu datang kawan bawa soto, mama ayo makan yuk, ayo. Tapi setelah ini saya ganti semua dah, obat saya sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini nafsu ditahan. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi, sedekah. Tapi kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Tulis besar-besar di depan ruang tamu. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak selesai maghrib, Bang. Jangan tak ambil lagi. Apa guna puasa tadi? Puasa itu menahan makan, menahan nafsu, menahan telinga, mata tak boleh memandang yang tidak-tidak, tak boleh duduk di tepi jalan, nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Otomatis mata memandang, mau ditundukkan, nafsu menyuruh, mau dipandang, puasa rusak. Datang pula orang menelpon, kabarnya si anu begini, jangan bicara aib orang lain, kita sedang puasa. Jangan telepon saya, kita sedang puasa. Stop, jangan bicara. Terus gimana? Kita lanjutkan di WA aja. Sama aja, mulut tak bicara tapi tangan bicara. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menolong kita di hadapan Allah? Anak lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung lari. Wa ummihi, ibu kandung lari. Wa abi, ayah kandung lari. Wa sahibatihi, istri lari. Wa bani, anak lari. Kau akan datang menghadap Allah sendirian. Yang akan menolong engkau hanya iman dan amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sudah berapa saya sampaikan? 4. Yang terakhir yang kelima. Tadi saya mulai ceramah jam 1:30. Sekarang jam 2:30 kurang 10 menit. Berarti saya sudah ceramah 50 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Setelah itu dilanjutkan menjawab pertanyaan. Setelah itu baru kita baca doa. Yang tak tahan kepanasan silakan pulang. Tapi jalan pulang tak nampak. Melangkahi bahu orang tak bisa. Oleh sebab itu nunduk aja dah. Ya Allah, capek lah Ustaz ceramah. Yang terakhir yang kelima, apa hikmah dari puasa? Supaya malamnya membiasakan diri sholat tahajud. Ustaz itu berceramah aja tahajud. Jangan-jangan dia tak tahajud. Tadi malam Ustaz tidur di mana? Peranap. Di Peranap di mana? Tak tahu dah rumah siapa. Yang jelas rumah saudara kita orang beriman dekat Tanah Lapang. Tidur karena capek dari Lalak, lalu terbangun jam 4. Jam 4? Jam 4 masih bisa tahajud? Bisa. Mandi, bagus mandi malam. Katanya mandi malam rematik sakit tulang. Mandi yang sakit tulang itu dari azan maghrib ke jam 12. Ada pun jam 2, jam 3, jam 4 bagus mandi malam. Bapak-bapak yang payah mandi, siram dia pakai air tambah. Bagus mandi malam supaya sehat. Habis itu sholat yang paling bagus, sholat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunat wudu 2 rakaat. Yang bagus lagi setelah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Hajatnya apa? Hajatnya yang anaknya kuliah supaya cepat sarjana insyaallah, amin. Usolli sunatal hajat. Yang sudah sarjana supaya cepat dapat kerja insyaallah, amin. Yang sudah kerja supaya bisa menikah, amin. Yang sudah menikah supaya anaknya soleh dan solihah, amin.
Aku sebutkan usolli sunatal hajat. Hajatnya dalam hati aja. Usolli sunatal hajat. Allahu Akbar. Ayatnya terserah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lama dia memilih ayat karena dia banyak hafalan. Qul huwallahu ahad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangun tengah malam, tasaharu, makan sahurlah. Tasaharu, makan sahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur ada barakah. Banyak ibu-ibu tak mau makan sahur. Ibu tak makan sahur takut gemuk. Akhirnya minum air 1 gelas. Nanti bukanya makan 3 piring. Sama aja. Makan itu tidak membuat orang gemuk. Silakan makan banyak-banyak tak gemuk. Mana contohnya? Ini contoh. Dia tadi makan sama Pak Bupati, semua saya makan. Tak pernah saya nahan makan. Saya kalau ceramah diundang ditanya sama orang, Ustaz sudah ada pantangan? Sudah Pak. Apa pantangannya? 1. Apa pantangan? Pantang lokek Abi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu bukan makanannya, yang salah itu adalah pola makannya. Makan tak apa-apa, kulu, makanlah, wasrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Ini makan sampai 4 kali tambung. Ini ususnya berapa kilometer? Induk dari segala penyakit adalah makanan. Maka berpikir sedikit, makan banyak, pikir sedikit. Sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Nabi itu tidurnya sedikit, umatnya sedikit tidur. Nabi Muhammad itu makannya sedikit, umatnya sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Menjelang sholat tarawih ke tarawih pun sempatnya makan. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah mengendalikan hawa nafsu dengan tetap ibadah di waktu malam. Itulah 5 yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada orang bertanya, siapa yang ceramah di Masjid Kuansing tadi? Ustaz Somad. Apa yang dia sampaikan? Ada 5 hikmah Isra Mi'raj dan Ramadan. Apa yang 5 itu? Entah, aku minta ingat.